Sedikitnya saudara ada 7 agenda negosiasi kunci yang akan diikuti delegasi Indonesia dalam konferensi iklim internasional COP30 di Brasil. Di antaranya soal Global Stocktake yang membahas langkah konkret target perbaikan iklim serta Global Goal on Adaptation untuk memperkuat adaptasi, meningkatkan ketahanan dan mengurangi kerentanan perubahan iklim. Berikut wawancara jurnalis Kompas TV Adinda Ramadaning dan juru kamera Ajria Hafiz bersama Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik dari Belem, Brasil. Saudara, setiap tahunnya ratusan negara hadir dalam Conference of Parties atau COP yang juga dikenal dengan KTT Perubahan Iklim. Tahun ini adalah COP ke-30 yang diselenggarakan di kota Belém, Brasil. Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut berpartisipasi dalam negosiasi menentukan arah kebijakan untuk mengatasi krisis iklim. Tahun ini pemimpin delegasinya adalah Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik. Dan kita akan berbincang langsung bagaimana sebenarnya fokus Indonesia dalam negosiasi ini dan apa yang akan dibawa Indonesia untuk bersama-sama berpartisipasi ataupun punya peran ya Pak ya dalam mengatasi krisis iklim. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Mbak. Menteri. Terima kasih Mbak. Yang pertama adalah saya ingin tahu, kita punya 7 agenda kan Pak ya? Mungkin saya langsung aja untuk tahu apa sih sebenarnya atau yang mana prioritasnya Indonesia dalam COP30 ini dari 7 agenda itu? Sebenarnya ada 13 agenda. Oh, ada 13 agenda. 7 diantaranya yang kemudian mengemuka menjadi inisiatif yang lebih menonjol daripada sisanya. Jadi 7 agenda tersebut bagi Indonesia sebenarnya penting semua ya. Penting semua untuk kita segera sepakati. Karena 10 tahun sudah itu berlalu sejak ditandatangannya Paris Agreement 2015. Kita masih berkecimpung, berasik masuk dengan pembangunan komitmen-komitmen yang di konsensus. Jadi membangun konsensus ini sangat susah dengan keunikan hampir 200 negara. Sehingga tentu ini sudah 10 tahun perjalanan suatu framework atau Paris Agreement yang Indonesia pikir ini harus segera kita percepat menjadi aksi-aksi implementasi. Sehingga dari 7 agenda penting tadi, maka ke-7-7-nya sebenarnya merupakan hal lama yang harus segera kita kemudian dekati untuk dikonsisten bersama. Jadi 7 agenda tersebut mulai dari Global Stocktake. Jadi Global Stocktake ini menjadi rujukan global untuk menentukan, melakukan evaluasi langkah-langkah yang ditempuh oleh seluruh global, seluruh dunia terkait dengan upaya bersama yang dulu-dulu dikomitmenkan. Komitmen-komitmen itu kan kalau kita lihat satu persatu selalu menyatakan ambisi-ambisi ya. Begitu kita total ternyata jauh daripada ambisi itu sendiri. Sehingga keberadaan Global Stocktake ini menjadi suatu langkah transparan yang menentukan bagaimana kemudian upaya negara maju itu harus benar-benar kemudian membangun upaya negara berkembang. Karena di dalam negara berkembang ini memerlukan dukungan banyak pihak pada satu sisi, pada sisi lain memiliki keunggulan komparatif yang bisa kita olah menjadi keunggulan kompetitif melalui salah satunya nilai ekonomi karbon. Ini yang kemudian mengemuka pada hari ini. Kemudian adalah Global Goal Adaptation. Jadi sampai hari ini dunia itu belum memiliki indikator yang disepakati bersama. Seandainya kita bicara Sustainable Development Goal (SDGs) ya, yang kita pahami akan berakhir di 2030. Itu sudah jelas itu ada 17 tujuan. Nah, untuk Global Goal Adaptation ini kita belum rumusan. Jadi karena berbelit-belitnya ada mungkin 800-an pengertian yang harus disimplifikasi. Jadi Indonesia mengharapkan cobalah kita belajar dari SDGs yang hanya dengan 17 tujuan dengan sub-subnya itu sangat mudah diimplementasikan. Saya rasa Global Goal Adaptation itu mestinya bisa dirumuskan semiliar dengan itu. Kita nantikan bersama bagaimana Indonesia nanti kita percaya bisa menjadi salah satu pemimpin untuk bisa mengajukan punya peran ya Pak ya dalam mengatasi krisis iklim. Terima kasih banyak Pak Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik untuk Kompas TV. Terima kasih banyak, kita akan tetap nantikan bagaimana COP30 ini berlangsung. Adinda Kusumo, Ajria Hafiz, Kompas TV, Belém, Brasil.